apapun yang kita lakukan dengan dasar iman kepada Allah, maka semuanya akan baik-baik saja. Ya. Landasan iman tidak ada kebencian kepada orang lain, melainkan kebencian karena Allah. Iya. Kebencian yang saya maksud, jangan sampai keburukan yang dilakukan oleh orang lain juga menimpa saya. Ya. Kan dasarnya karena Allah. Iya. Lah, masalah apakah karena kita membenci orang yang tidak beriman lantas kita masuk surga? Kan enggak. Iya, betul. Tapi kita masuk surga ditentukan oleh amal kita, bukan ditentukan oleh kebencian kita terhadap orang lain. Iya. Ini kadang-kadang ada persepsi yang keliru tentang beragama. Iya. Artinya begini, apakah ketika saya melaknat orang lain yang tidak beriman kepada Allah, atau melaknat orang yang sedang bermaksiat, apakah itu menjadi sebab saya masuk surga? Kan tidak begitu. Iya. Nah, maka di sini kita dalam konteks beragama kita harus paham ilmu. Ya. Bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia hendak jadi berilmu, barang siapa menghendaki akhirat dia hendaknya berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya hendaklah dia memiliki ilmu itu. Ilmu. Jadi kata kuncinya ilmu. Ilmu yang pertama adalah yang berkaitan tentang akidah kepada Allah, keyakinan dasar kita sebagai seorang muslim mukmin. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan masalah ubudiyah, masalah ibadah, tatanan dan tata cara ibadah kepada Allah. Barulah yang menyangkut hal-hal yang lain. Ya. Nah, ini kan sebenarnya ada kalanya kita menyampaikan atau melakukan sesuatu atas dasar agama tapi tanpa dilandasi ilmu. Ini kan persoalan serius, Mas. Ini kan persoalan serius gitu tuh kan. Moro-moro ikut. Iya, jadi ketika kita membicarakan, oh kembalilah kepada Quran, benar. Ya. Siapa yang tidak kembali kepada Quran? Tapi ketika kita membaca Quran tanpa dibarengi dengan dasar ilmu pengetahuan yang luas tentang Quran, maka akan bermasalah. Salah kaprah itu. Masalahnya di mana? Berkaitan tentang Islam dan kedamaian. Di dalam Quran itu banyak ayat-ayat berkaitan tentang peperangan. Ayat yang turun tentang untuk memerangi orang-orang kafir. Kalau ayat ini yang dibaca dan tanpa memahami tujuan-tujuan Allah, ayat ini turunnya pada masa apa, asbabun nuzulnya apa, kemudian apakah kemudian ayat ini sudah dimansuh apa tidak, kan nanti ada ayat nasah mansuh di situ. Nasah mansuh, apakah ayatnya masih ada, apakah kalaupun memang ayatnya masih ada, apakah hukumnya masih berlaku, ayatnya masih ada, apakah masih ada relevansinya dengan hari ini. Ayat yang turun pada masa peperangan tidak boleh dipakai pada masa perdamaian. Garis bawah. Iya, ayat yang turun pada masa peperangan tidak boleh dipakai pada masa perdamaian. Kalau menggunakan kalimat dan ayat Allah yang turun pada masa peperangan, habis semua ini. Bisakah kita menganggap bahwa hari ini ternyata memang masanya adalah masa perdamaian? Loh, negara ini negara apa, Mas? Negara ini kan Darul Ahdi. Negara ini adalah negara yang dipenuhi dengan perjanjian. Para pendiri bangsa yang memang didirikan oleh para pendiri-pendiri bangsa, para pahlawan kita, para ulama-ulama, para kiai, para kaum cerdik, baik muslim dari kalangan lainnya juga yang terlibat. Ini kan udah sepakat bahwa negara ini memang mayoritas penduduknya muslim, tetapi dasar negaranya bukan Islam. Dan negara ini tidak dibentuk menjadi negara agama, tetapi di dalamnya memang mayoritas manusia beragama. Maka sila pertamanya kan ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa umat Islam di Indonesia itu adalah manusia yang hatinya luar biasa.